kajian toponimi itu kan ada sendiri. Karena ini bahasanya di Jawa ya, maka yang perlu di itu ya akar bahasa Jawa dulu. Ada nggak yang bicara tentang mancilan itu? Pakai tangan, orang Indonesia banget ya. Top. Gondrong doang nggak nyopet. Udah sering nyopet bang. Sekarang udah nggak nyopet. Dulu sering nyopet. Nyopet hati. Felix mana di kamar? Pamit lah mau istirahat. Jadi jangan lupa ya bun, jam 8 aku mau keluar mau lihat gerhana matahari. Jangan lupa nih di follow kakak kandungnya Bang Ferry yang paling besar. Dia host TikTok ini. Jangan dikit deh. Jangan dikit. Makan apa yang dipetik tadi? Jangan dikit. Di tangannya begitu. Suara kenceng. Itu nonton HP. Bilangin deh. Orang tua Bang Ferry pernah sini mama. Makasih dari Jogja. Assalamualaikum. Master Limbat. Keren ya. Bang Ferry udah berteman sama Master Limbat. Keren. Tiba-tiba bisa diundang artis. Kemarin Pinkan Mambo yang undang. Tahu kenapa akhir-akhir ini banyak yang undang orang artis Indonesia, Bang Ferry. Terakhir kemarin Pinkan Mambo, tadi Bang itu siapa? Master Limbat. Di follow juga, udah saling follow balik jadi temen. Kemarin Bang Haisar Halid masuk ke live. CVM-nya juga masuk. Berarti akunku ini bener-bener ini ya, temen-temen ya. Mungkin ya, algoritmanya bagus emang. Sampai kelihatan. Aku juga lihat Bang Anggun Sambel juga lewat. Apa terakhir host juga aku lihat host besar Indonesia lewat di bawah. Aku di Gunung Kidul ya. Berarti algoritmanya aku bagus sampai masuk ke live. Tadi yang suka ngonten siapa Bang Fendi Agus, yang artis TikTok juga tuh tadi dia mampir sering banget dia lewat sini. Bang Fendi Agus itu. Kalian tahu kan yang dia biasanya dia gondrong rambutnya. Dia ngonten itu bisa jadi emak-emak, bisa jadi itu lah. Keren juga. Bang Fendi Agus itu keren kontennya. Itu bisa bikin drama gitu di TikTok. Pangandaran hadir, makasih jadi Pangandaran. Seru juga ya kita ngonten di TikTok ini jadi kenal banyak orang. Bisa ngobrol bentar sama artis atau apa gitu kan. Jenengan pahlawan devisa Indonesia. Pulanglah waktu kemerdekaan. Bayarin tiketnya ya. Tiketnya mahal bang, bukannya gak mau pulang. Aku tuh pulang itu ada budget setahun sekali lah minimal. Kalau ngerayain 17 Agustus di sini juga ada. Di sini kan ada KBRI atau perwakilan negara Indonesia di Finlandia itu ada di sini deket. Ada 17 Agustusan. Kemarin ada acara Basar Indonesia juga. Jadi di sini mereka juga ini ikut upacara bendera gitu. Kalau yang bisa, yang nggak kerja mungkin bisa datang ikut upacara itu. Yang 17 kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa sih Bu kemerdekaan Indonesia sekarang guys? Cuma ada yang tahu nggak? Yang keberapa nih kemerdekaan kita? Yang ke-11, 12, 81 ya? Ayo ya. 81, makasih teman-teman. Ini 81 berarti teman-teman yang menyimak. Bang Ferry kadang nggak nyaman, banyak sekali yang ngundang aku PK, nggak tahu cara nutupnya gimana.
saat ternyata Indonesia udah selama itu ya belum merdeka bung. Indonesia udah lah bang, belum merdeka bahasanya kita bahasa Belanda bang, enggak bahasa Jepang. Kita udah merdeka, kalau enggak kita bahasa Belanda ini atau bahasa Jepang. Belum merdeka, masih dijajah sama bangsa sendiri tapi nah, Bang Ferry cewek apa cowok? Ada 2 anak aku nggak? Yang cewek dimakan. Cowok lagi main game nih kamar. Si orang mana bang? Aku tuh lah teman-teman, kelahirannya Sumatera Utara, orang Batak. Bang Lantam, Muarobungu. Ulang tahunku tanggal 19 Februari ya. Jadi ulang tahunnya udah lewat, anakku juga udah lewat. Aku di Helsinki. Jadi kenapa di sini lebih banyak apartemen? Biasalah di kota besar kan. Polis jajah lagi Belanda, oh. Bayar nanti bang. Jajah lagi. Ya begitulah. Sabar pelan-pelan. Nanti gua ke Indo anaknya bang. Sering dulu nanya emak itu. Ada emak dia. Sering banyak anak lagi. Bahasa Indonesianya kamu apa bang? Bahasa Indonesia kamu tuh ini. Tulis ya di sini ya. Bahasa Finlandnya kamu tuh ini. Pakai A, titik 2. Bahasa Finlandnya. Bahasa Finlandnya kamu tuh Sina. Pakai A, Sina. Kamu Sina, aku Mina. Mina itu artinya aku. Kamu Sina. Pohon apelnya bang udah disebut tadi. Jadi pohon apelnya udah kasih. Segarit le, iya le. Adong do le. Adong do 100 le. Yang adong epeng le. Sadarion le. Andri li lah kok wis entek li iki ndang isi ulang li. Yo yang hobi ngeslot berhenti ngeslotmu. Buat belanja gift disodakohkan itu lebih baik. Sesuk sing teko sapa Mas? Sesuk sing teko Pangdam. Nah, ini jalan santai di sini Apple itu. Sawah-sawah ya, persawahan dan desa. Walah ini buat jogging enak banget ini. Apalagi Ibu Kapolsek Buai Bungur ini kalau jogging, nggak mau berhenti berkilo-kilo. Sampai BB-nya juga turun berkilo-kilo. Sehat selalu Ibu Kapolsek Buai Bungur dan semuanya. Untuk Kapolres Lampung Timur tetap presisi, sehat selalu, amin. Buat goes iso Mas iso pol lah pewena iki nggo goes tenan. Kapan peresmian? Besok tanggal 13. Terima kasih banyak semuanya. Besok tanggal 13 peresmiannya. Aku harap jogging rono gas ginu-ginu. Pokoknya sebelum ada orang lari di sini sampai harus lari duluan di sini. Ya, jangan lupa bawa senter kalau nggak bawa obor. Pokoknya besok ini harus ada yang merawanin jalan ini untuk jogging. Wah, ini angin sudah mulai kenceng ya teman-teman ya. Salam kero Pak Sukri Bang Andre, aku adike Pak Sukri sing neng Bawa Sri Bawono kah? Oke Pak Sukri Bayan. Nek sampean kenal bapakku jenenge Pak Jamil.
Bang, walah korp jogging ron iya. Timun, terima kasih banyak kopinya. Siap Bang, oke siap. Iya. Walah. Sampai ini adik Pak Sukri toh, Masya Allah. Sehat selalu Mama Dia yang ada di Simpang Sri Bawono apa ngendi mo. Sepil jembatannya dong Mas, Masya Allah. Lah ini tadi aku kurang lebih 2,5 jam loh di jembatan. Ini baru geser. Koncomu sekolah loh, masa iya? Beh, jadi rapi enak ya aku. Lebih tepatnya aku ponakane Pak Saipul karo Pak Muholi we bungur Mas. Walah, siap. Lah kuwi kok dawa temen dalane. Ini kurang lebih 500 kalau enggak 600 meter ya. Maka dari itu, wah alhamdulillah banget, luar biasa. Ibu Bupati, Ibu Lampung Timur, Ibu Ela yang sudah memberikan sabes. Jalannya jadi halus. Nah ini masih proses ya teman-teman ya. Jadi habis diuruk, habis itu diratakan, dieker-eker ya kan. Habis dieker-eker terus di scrub. Nah ini alat eker-eker ini. Eker. Nah. Wah, jan iki di mobil ini ki nggo ngapel ora enek wong nguring-nguring. Balik subuh ora enek sing nyeneni. Enek sing nyengeni dieker-eker latar. Iku tanggul ya Bang, betul banget ini tanggul ya teman-teman ya. Pak, aku lo sutilah lo, Masya Allah, sutilah koncoku sing ayu dewe, Masya Allah. Jan, piye toh iki tak golek rimbamu kemana? Ternyata kamu di sana toh. Alhamdulillah sukses selalu. Jolali lo nek balik iki mbok info. Tak parani ngomai sampean, nggak perlu sampean moro nunggu aku. Piye wis ngopi? Oke, tak OTW ke sana aku. Pira mau? Wes dibayar dong. Wes. Pira? Oke, tarono. Sik buka toh? Oke, siap. Kan nyulo apa ke? Bang Alip. Kodok. Aku mah jago nang boy iki lho. Nah, ini teman-teman ya. Ini tanggulnya. Adol kopi oleh ora Bang? Oleh. Kopi, jagung godhog, kacang godhog. Nasi kucing oleh. Pokoknya oleh. Bulan wingi wis balik toh, ketemu penek perahu. Lu kok sampean nggak info, aku sutilah ngono. Berarti aku ya rada aku wis pirang puluh tahun yo nggak ketemu sampean kok ini senek 55 tahun kok ini. Nah, ini yang masih belum disabes ya teman-teman. Panjangnya ini jalan tanggul ini dari jembatan sampai aspal sana itu kurang lebih ya. Kurang lebih 500 meter atau 600 meter. Itu kurang lebih. Terima kasih banyak Ibu Bupati. Mudah-mudahan Ibu Bupati ini, Ibu Bupati Lampung Timur, Ibu Ela masih melihat lab saya sambil ngopi, sambil rebahan, nonton TV. Jan juas tenan Bu Bupati. Lembur di pekerjaannya Akeram. Nah, ini bungur senja. Nah, ini bungur senja. Nah, itu mulai di kerjakan ini bungur senja. Ini disekrap halus betul ini sekrap ini. Kelihatan lebar sekali ya kalau disekrap kayak gini. Bagus banget. Nah, itu dia. Ini dia, kita mau langsung ke sana ya teman-teman ya. Mau langsung ke pinggiran warung. Loh, Pak. Saking pundi? Salah iki mau lho. Ono apa ajeng nyebrang? Ora kon anu
Nembangi iki terus rene. Lah, bocah mata mriko. Lho, kan mobil ana iki. Oh, pun wangsul berarti. Kale Bu Kapolsek wau. Sampeyan ngopine ning ndi, Mas? Gre warung Iki kah? Piro? 14. Oke, taruh aku. Nah, ini dia teman-teman. Oh, itu muat anu ya. Pontonnya muat mobil itu ya. Wah, halus loh. Ya. Yang pernah lewat sini, yang intinya lewat atas tanggul ini kan turunan ini ke anu toh, ke naik perahu toh. Kalau naik perahu, jadi tanggul ini tuh hancur sebenarnya, banyak yang rusak. Nah, tuh perahunya ngetem di sana. Sekarang ini disabes. Ini disekrap itu udah halus banget ya teman-teman ya. Tuh. Kapan peresmian Mas? Sesok peresmiannya. Berbalik akeh mobil mau aku rono apa iya Mas Gilang? Pak Gilang apa sapa iki? Survei langsung belum ada gundukan tanah-tanah ya. Itu batu ini, bukan tanah. Aku berbalik Mas. Walah ya wes. Hati-hati. Itu ngapain Om? Jalan-jalan. Jangan kasih snack ini kalau gak mau. Pohon tuba Rasulullah itu berada di dalam tenda. Tenda itu yang terbuat dari mutiara yang putih. Wala halan iku kedue khimah arba'atu alafi babin. Utawi papat piro-piro utawi 4.000 pintu. Jadi ada tenda yang ditempati Rasulullah dan tenda itu berada di bawah pohon tuba. Tenda itu memiliki 4.000 pintu. Likul libabin misro'ani. Iku kedue saben-saben pintu misro'ani utawi daun pintu loro. Misro'un tawi daun pintu siji min dhahabin saking emas wa misro'un min fiddatin. Jadi setiap pintu mempunyai 2 daun pintu. 1 daun pintu terbuat dari emas dan 1 daun pintu terbuat dari perak, bedo akang putih. Ya. Ada daun pintu dari emas ya. Ini kalau nggak di surga nggak ada. Satunya dari emas, satunya dari perak yang berwarna putih. Kemudian fayakulu Nabi mongko nuli takon sinten Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma abkaka ya akhi. Mau tawi apa iku abka. Dadekake nangis to nangisake. Apa maka ing sira ya akhi sedulur lanang ingsun ya Jibrilu he malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, apa yang membuatmu nangis? Fayaqulu ya Muhammadu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Muhammadu, la ra'aita ma ra'aitu. Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, laba kaita, yakti nangis sapa sira. Laba kaita yakti
nangis sapa sira asad dan halih banget halih luwih mimbukai tinimbang nangis ingsun. Seandainya kamu tuh tahu apa yang aku tahu, seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, niscaya kamu akan menangis, ya menangis yang sangat, artinya menangis jadi-jadinya karena dibanding tangisanku iki, ya tangisanku. Qad jitu min indi usoti ummatika. Temen nekani ingsun min indi usoti ummatika. Saking sandinge pira-pira wong kang durhaka atau saking sandinge pira-pira wong kang durhakani min usati umatika saking sandinge pira-pira durhakane umat sira alladzina rupane wong akeh yu'adzabuna kang den padha den siksa ya kang den siksa sapa alladzin wa hum hale utawi alladzin iku yaqrauna padha macake padha maca sapa alladzin kaing sira assalamu ing salam. Nggih. Sehingga dulu saya kilatan ngaji kitab ini takut setelah tahu isinya Pak Ustadz ya. Nggih. Ya tujuannya itu supaya kalau orang itu ada rasa takut sehingga menghindari sesuatu yang bisa membuat orang itu masuk dalam golongan orang yang mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini. Nah itu tujuannya kita belajar atau kita ngaji. Ada rasa ketakutan sehingga kita itu dengan rasa takut akhirnya kita itu bisa menghindari dari perbuatan maksiat dan kita itu selalu menjalankan perintah. Tujuannya hanya itu ya. Jadi tambah keimanan. Sungguh aku telah mendatangi dari dekat umatmu yang durhaka, yaitu mereka itu disiksa. Dan mereka itu membacakan salam untukmu. Wa yaqulu ma'aswahuna. Wa yaqomakan. Keadaan mereka itu sangat buruk dan tempat-tempat mereka itu sangat sempit. Wa yasihuna lan padha jerit sapa ahlun nar ya Muhammad, duh wahai Muhammad. Summa yaqulu nuli ngucap sapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril isma siyahahum. Wahai Muhammad, dengarkanlah jeritan mereka. Wahum yakuluna ya Muhammad, mereka itu mengucapkan atau memanggil ya Muhammad dah. Ya, mereka itu selalu memanggil namamu ya Muhammad dah. Fayasma'uhum an-nabiyyu. Mongko nuli ngrungokake hum ing ahlun nar sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah mendengarkan cerita mereka. Fayaqulu labaikum. Fayaqulu mongko jawab Kanjeng Nabi, labaikum. Aku penuhi panggilanmu. Ngoten nggih. Wahai umatku, ya umati, wahai umatku. Walaupun orang itu durhaka, masuk surga, masuk neraka, memanggil-manggil nama Muhammad, panggilan itu didengarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku penuhi panggilanmu, wahai umatku. Fayakumun Nabi, kemudian Nabi itu berdiri, bagian sambil menangis. Fayati ingdal arsi wal anbiya khalfahu. Fayati mongko nekani Kanjeng Nabi ingdal arsy ing dalem sandinge ars wal anbiya hale utawi pira-pira nabi khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah mendatangi ars dan diiringi oleh
beberapa oleh banyak nabi. Rasulullah itu sujud, kemudian fayasni ngalem sinten Kanjeng Nabi atau memuji sinten Kanjeng Nabi ala Allah yang atas Gusti Allah taala sanaan dengan pujian lam yasni kang durung pernah muji sapa hadun wong suci Islam yang sepadane tanah. Ya, jadi ketika sampai di aras Rasulullah sujud, kemudian memuji kepada Allah dengan pujian yang mana pujian tersebut itu belum pernah diucapkan oleh seseorang pun. Fayaqulullahu, kemudian Allah berkata, ya Muhammad irfa rosaka wasal tuto wasfa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah bakal den paringi, mintalah kamu akan diberi, mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat dan diberikan izin untuk memberikan syafaat pada umatmu. Fayaqulu alaihi salam ya Rabbi al-asqiya min ummati qad nafadha fi qada'uka wa hukmu amrika. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu matur kepada Allah, ya Rob, orang-orang yang celaka dari umatku itu telah menerima keputusanmu dan menerima hukum ya, menerima hukuman darimu. Wantakomtu lan dadi ngadeg sapa ingsun minhum saking ahli nar, dan aku berdiri itu karena mereka. Fasyafi'ni fihim, maka dari itu ya Rob, berilah syafaat kepadaku di dalam urusan mereka, berilah pertolongan padaku di dalam urusan mereka. Fayaqulullahu ta'ala fihim syafa'tuka fihim. Kemudian Allah itu menjawab, sungguh kamu itu sudah bisa memberikan pertolongan atau syafa'tu, aku telah memberikan izin kepadamu untuk memberikan pertolongan pada mereka. Fayati mongko nekani an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al anbiya yang dalam sertane pira-pira nabi. Kemudian Nabi bersama beberapa nabi itu mendatangi mereka. Liyakhruja, tujuane napa? Supaya ngetakake kullu mangkana liyakhruja supaya metu sapa kuluman saben-saben wong kana kang ana sapa man ana iku yaqulu ngucap sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bersama para nabi mendatangi mereka. Tujuannya setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah itu bisa keluar dari neraka. Fayantoliku mongko budalan sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam budalan ila jahannam maring neraka jahanam. Faidza nadhara mongko ing dalem nalikane ningali sapa malaikat ningali ila Muhammadin alaihi salam maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wa tetep atase Muhammad assalamu utawi keselamatan. Ketika malaikat itu melihat Muhammad mongko ngadeg sapa malik ta'dziman krana mulyaake lahu maring Muhammad. Jadi ketika sampai neraka, malaikat melihat Muhammad, malaikat
kemudian berdiri menghormati karena menghormati pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian fayakumun Nabi, kemudian Nabi berkata limalikin maring malaikat Malik, mahalu ummati al asqiya ufayakul, bagaimana keadaan umatku yang celaka, yang celaka ya, yang berada di dalam neraka. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada Malik, bagaimana keadaannya orang-orang yang celaka. Jawabannya, sangat buruk keadaannya dan sangat sempit tempatnya. Fayakulun Nabi, fayakulu mongko dawuh kanjeng Nabi dawuh kanjeng Nabi iftah atau perintah. Fayakulu mongko merintah sapa Nabi kanjeng Nabi, perintah kanjeng Nabi iftahil bab, iftah buka osiro al bab ing lawang, warfa lan ngangkat osiro atau bako ing tangga. Jadi malaikat Malik diperintah oleh Nabi, wahai Malik bukalah pintunya dan angkatlah tangganya. Faidha naudoro ahlun nar ila Muhammadin, ketika penduduk neraka melihat Muhammad alaihi salam, sohu mereka itu menjerit biajmaihim kelawan sekabiane ahlun nar. Nah, apa yang diucapkan di dalam jeritan mereka? Wa qalu ya Muhammadah, mereka itu mengucapkan wahai Muhammad, qad akhrokotin naru juludana waluhu mana. Qad akhrokot, teman-teman ngobong apa naru geni, ngobong juludana ing pira-pira kulit kita, waluhu mana lan pira-pira daging kita. Wakot tarok tanah, lan teman-teman ninggal sapa sira. Wakot tarok lan teman-teman ninggal sapa sira nak ing kita. Muhammad ya. Jadi ada kata-kata Muhammadku dari mana? Oh. Ya Muhammad dah. Nah, ini kalau biasanya ada dahnya. Ya Muhammad dah itu untuk apa itu panggilan-panggilan yang apa itu namanya seperti orang yang keluar. Ya nanti apa coba dipelajari lagi ya Muhammad dah. Ini biasanya mengartikan nida dan ya mutakalim. Nah, ya nanti yang ini biasanya itu dipakai oleh seruan orang yang mengeluh. Nah, ya Muhammad dah. Ya nanti lagi itu di relevannya ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih apa itu? Mulai dah lupa nih ya Muhammad dah. Artinya ini kalau keterangan alfiahnya seperti apa nih sudah nggak ada bayangan nih. Sudah ngeblank. Ya terima kasih. Ini tak tanda ya, nanti untuk lain kali kita bahas lagi nih ya Muhammad dah. Kalau diterangkan sebatas keterangan tapi dasarnya tuh nggak teringat sama sekali. Nanti takutnya malah salah. Sementara ya Muhammad dah. Ya Muhammad dah. Ini ada yang takalimnya atau tidak. Nanti ya agak lupa yang terkait ini. Matur nuwun. Wahai Muhammad qad akhroqatin naru juludana waluhumana. Wa qad tarokta lan teman-teman ninggal sapa sinten jenengan. Ya. Nah, ini kan memang untuk mutolaah ya, mutolaah, bukan murojaah ya. Kalau murojaah diulang-ulang, kalau diulang-ulang otomatis sudah
apa itu namanya lebih mantap lagi. Kalau murojaah kadang-kadang ya dibaca. Kalau apa mutolaah kali dilihat saja, melihat lagi. Ya, kalau dulu ingat sekarang udah lupa dia wajar. Namanya manusia. Kalau murojaah ya murojaah elok nih, berarti diulang-ulang terus ya. Tidak sekali dua kali. Kalau ini baru buka. Ini namanya mutolaah bersama, ada kekurangannya ya kita sambil diskusi, ada kesalahannya ya diingatkan. Wakot tarok talan teman-teman ninggal sopo siro Muhammad naing kita wanasita lan lali sopo siro naing kita. Kulit dan dagingku telah dibakar api. Sedangkan jenengan itu meninggalkan kami, jenengan Muhammad nih meninggalkan kami dan melupakan kami finari di dalam neraka. Kemudian Rasulullah itu membuat alasan nih. Fayak tadiru mongko gawe alasan sapa Muhammad lahu maring ahlun nar. Bi anni alasane Muhammad kepada ahli neraka bi anni kelawan temen sedune ingsun iku alamu. Ngerti sapa ingsun halakum ing keadaanmu, keadaan sira kabeh. Aku tahu keadaanmu. Fayah khruju namangka padha metu sapa ahli nar minha saking nar jami'an halis kabehane. Kemudian ahli nar kan tadi dari sini ya. Ketika Rasulullah itu memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian mendatangi ahli nar tujuannya supaya orang yang di dalam hatinya atau orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu keluar dari neraka. Maka ini kemudian mereka itu keluar dari neraka. Jami'an artinya mereka itu semua keluar dari neraka. Wa qad saru jaman qad akalat humun naru fayantaliku bihim ilan nari. Maka mereka itu menjadi terbakar. Karena apa? Mereka itu dibakar oleh api. Kemudian Rasulullah pergi bihim kelawan gowo ahlun nar. Setelah keluar kemudian dibawa oleh Rasulullah kemana? Ila nahrin. Ila naharin maring bengawan ingda babil jannati yang dalam lawang swarga. Jadi di pintu surga itu ada sungai yang dinamakan Nahrul Hayat. Jadi sebelum masuk ke surga. Jadi urutannya yang apa itu penduduk atau penghuni neraka keluar dari neraka kemudian dibawa oleh Rasulullah mendatangi bengawan yang berada di dekat pintu surga. Ini berarti ini sebelum masuk surga dibawa mendekati bengawan atau sungai yang berada di dekat pintu surga yang dinamakan Nahrul Hayat. Fayah tasilu mongko adu sapa ahlun nar fihi ing dalem Nahrul Hayat. Fayah rujuna mongko padha metu sapa ahlun nar minhu saking Nahrul Hayat. Sababan halih keadaan nom. Nah mungkin ada yang tahu nih sihutnya apa nih? Misalnya sihutnya ikut wacana apa ini? Sababan atau subaban? Ya. Nek sabun itu pemuda ikut wacana fa'ilun ya. Nah jurot dan tanpa wulu, murot dan amrot ya, tanpa jenggot. Mukhilina halih wong kang padha celaan. Jadi penduduk neraka
itu ketika keluar dari neraka kemudian dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi bengawan yang ada di dekat pintu surga, dan bengawan itu dinamakan Nahrul Hayat, bengawan kehidupan. Kemudian mereka yang baru keluar dari neraka mandi di bengawan tersebut. Setelah keluar dari bengawan itu mereka berubah menjadi pemuda. Jadi usianya usia muda, tanpa bulu dan tanpa jenggot, dan matanya itu ada seperti orang yang celaan. Ka'anna wujuhahum kaya temestune pira-pira wajahe ahlun nar iku al-qamara. Saiki balik ngene ahlul jannah ya. Ahlun nar yang berubah menjadi ahlun nar atau umat Muhammad ngoten mawon, karena sudah keluar dari neraka masuk ahlun neraka. Iku al-qamaru kaya bulan, maktubun kang den tulis ala jibahi matase pira-pira bathuke umate Kanjeng Nabi. Haulai utaqaur rahman, mereka adalah orang yang dibebaskan oleh Allah minan nari, dari neraka. Itu ada tandanya. Jadi orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka kemudian masuk surga, itu nanti beda. Ada yang langsung masuk surga tanpa melewati neraka, ada yang masuk neraka baru masuk ke surga. Dan orang yang masuk neraka kemudian masuk ke surga, ini di apa itu? Dia bathuk ya, bathuk kono tulisane. Mereka adalah orang yang dibebaskan oleh Allah. Sehingga ini menjadikan satu tanda, oh ini walaupun jadi penghuni surga, dulunya itu adalah penghuni neraka yang dibebaskan oleh Allah. Nah, sehingga ini nanti akan jadi masalah di dalam surga. Fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa umat Muhammad ya sing ex ahli neraka mau al jannata ing swarga. Faya iruna mongko padha nacat tofu fayu iruna ini fayu iruna mongko padha nacat sapa ahlul jannah fiha ing dalem rokok, fiha ing dalem swarga. Iki balik iki swarga. Jadi ngeten, orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka itu di wajahnya ada tulisan, di jidatnya itu ada tulisan, mereka adalah orang yang dibebaskan Allah dari neraka kemudian masuk ke surga. Dengan tanda itu sehingga mereka itu dikucilkan di dalam neraka. Sama-sama penghuni neraka, tapi yang X dari penghuni sama-sama penduduk surga. Yang satu itu bekas penghuni neraka, karena masih ada tandanya, itu membuat mereka tidak nyaman karena dikucilkan oleh penduduk surga lainnya. Sehingga mereka merasa tidak nyaman, akhirnya apa? Fayad'unallah, mereka itu berdoa kepada Allah. Ayam huwa ing arep yen to menghapus sinten Allah anhum saking ahlul jannah sing utaqaur rahman, ahlul jannah yang ahlun neraka. Dzalikal khatti ing mengkono-mengkono tulisan. Fayamhu mongko ngapus sinten Allah hu ing dzalikal khat minhum saking ahlul jannah. Ya. Jadi orang yang tadinya masuk surga itu bekas penghuni neraka, yang di jidatnya masih ada tulisan sehingga mereka dikucilkan. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah supaya Allah itu menghapus tulisan yang ada di jidatnya. Akhirnya apa? Allah itu mengabulkan tulisan yang ada di jidatnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perbedaan. Mereka itu penghuni surga yang lama dan yang baru itu sama-sama, tidak ada perbedaan yang membedakan.
Tadi kan ada perbedaan, yaitu dibedakan dengan adanya tulisan, sehingga ini sudah sama-sama merasa nyaman. Ngoten nggih. Nggih pun setengah kali ulas. Nggih, kita akhiri cukup sekian. Kalau ada salahnya mohon maaf ya. Jadi sifatnya ini adalah belajar bersama. Kalau ada salahnya ya mohon diingatkan. Mungkin pas saat ngajar tidak bisa diskusi seperti ini ya. Biasanya ya langsung sama anak-anak itu. Jadi tidak terlalu memperhatikan ada komentar-komentar yang masuk. Nggih. Kalau kita cekap mungkin manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngelupus giganya sih. Belum mati gigana ya? Belum. Itu tuh. Udah dimadi belum? Yes. Itu pakai solar cell ya, nggak pakai listrik kayak di Indonesia teh. Itu tuh tetangga ya. Iya kalau tetangga iya, kalau aku di sini aku pakai listrik kok. Di sini kita bayar listrik. Kita tuh air bayar kalau di sini ya, air bayar, listrik, gas buat tadi pemanas ruangan tuh. Nah kalau di Swedia kita air gratis, kalau di sini kita bayar. Terus air kerannya kita nggak minum juga kalau di sini ya. Kalau di Swedia air keran kita bisa minum. Di sini kita belilah akhirnya kayak galon gitu. Aku follow deh soalnya kakaknya ramah banget. Makasih Umu Dani. Ada gado-gado di sana. Paling bikin Michael di sini mah kalau gado-gado. Aku bawa tuh bumbu pecolnya. Cuman sampai sekarang belum bikin aku gado-gadonya. Cerah banget Kak. Iya tuh alhamdulillah di sini udah jam 7:30, lebih 8 menit sekarang. Spill hostnya dong, boleh. Air bayar itu kayak model pump gitu teh. Dialiri lewat pipa sama ada meterannya. Iya bener banget. Di sini mah kayak gitu. Kalau di Swedia mah gratis air, nggak bayar. Kan di sana pajak mahal ya banget tuh ya. Di sini tuh pajak tuh mahal. Kalau pajak. Davino kakak, aku langsung kepoin akun kakaknya dan beneran aja. Wah cantiknya, makasih alhamdulillah. Tetehnya gelis, makasih. Cost living standar di Amrik berapa kakak? Oh, Tan, aku bukan di Amrik, aku di Latvia ini. Tuh, aku nggak tinggal di Amrik. Aku nggak tahu kalau di Amrik. Lagian kalau Amrik tuh pakainya dolar ya, kita mah pakainya euro di sini. Makasih ya kakak cantik, makasih juga Ari. Aku nggak tahu ya kalau di Amrik, aku bukan di Amrik soalnya. Begitu. Mana nih? Kirain di Amrik, bukan. Aku di Latvia. Latvia aku mah. Asli dari mana? Aku dari Bandung aslinya. Kena gerhana gak tuh? Kak, rata-rata UMR di sana apakah tinggi seperti Eropa Barat atau lebih mendekati UMP Eropa Timur? Di sini mah nggak tinggi UMR-nya. Kalau yang tinggi itu Swedia, Denmark itu UMR-nya tinggi-tinggi. Kalau di sini mah enggak sih. Bandung di mana, Neng? Aku Pasteur Bandungnya kalau aku mah. Ini kita tuh kalau air tuh beli nih kayak begini nih. Tuh. Kita beli kalau air. Soalnya air keran di sini nggak bisa diminum. Kakak cantik banget makanya dapat orang luar. Makasih, alhamdulillah tuh Ria.
Udah jodohnya kali ya. Dulu juga aku pacaran sama orang Indo, cuman mungkin bukan jodohnya kayaknya. Bandungnya mana kakak? Aku Pasteur Rini. Rini Bandung juga Rini. Aku orang Pasteur. Gening caket abdi di Sukajadi. Oh iya, Sukajadinya di dekat apa tuh? Kayak di Latvia ada apa Aurora gak? Swedia ada kan ya? Dekat rumah Swedia kelihatan Aurora gak teh? Enggak sih, kalau Aurora mah harus ke daerah-daerah apa ya? Kalau aku kan di kota kecil gitu ya, masih agak deket ya kota lah, maksudnya nggak yang pedesaan gitu. Kayaknya kalau Aurora tuh harus yang kayak deket-deket hutan kali kalau nggak salah ya. Aku belum pernah sih lihat aurora, aku juga pengen, justru aku tuh bilang sama suami aku pengen, aku bilang Finland tuh auroranya bagus. Finland kan dekat Swedia ya, Denmark negara kaya, makanya UMR tinggi, bener banget Umudani. Denmark tuh, cuman ya itu mahal-mahal juga sih, aku pernah tuh main ke sana. Spill bahasa sini, bahasa Swedia. Bahasa Swedia lagi, Latvia. Kalau Latvia itu, apa namanya, bahasanya tuh kayak, tahu gak sih siapa Marsha and the Bear tuh, Rusia itu tuh di sini juga pakai bahasa Rusia kita. Disuka warnanya neng, bener banget ya aku di situ. Denmark negara kaya, makanya UMR-nya tinggi ya, bener banget. Cuman ya gitulah, kalau UMR-nya tinggi ya pasti living cost-nya juga tinggi ya, mahal-mahal. Sukagali Abima, oh orang Sukagali ini. Di Sukagali tuh ada bakso goreng yang enak tuh. Aku suka banget sama bakso goreng itu. Aku coba buka hati buat orang Eropa. Boleh kakak, katanya mau cari orang sini kan kakak? Swedia Utara dan Finland Aurora. Iya bener banget tuh Finland. Aku pengen banget ke Finland lihat Aurora, cuman dingin banget kan, harus pas lagi salju gitu ya. Dan aku tuh nggak bisa, nggak betah gitu lama-lama kalau lagi winter. Kemarin aja aku pulang winter kan. Salam dari Riga. Panglimo maksudnya di Riga, di Latvia juga. Oh berarti rumah suami nggak dimampirin sama Aurora ya, sayang banget ya nggak bisa. Iya bener banget. Enggak, suami aku mah rumahnya, aku pengen banget, justru aku bilang ke suami aku pengen banget lihat Aurora. Cuman yang aku tahu tuh di Finland tuh yang bagus. Aku menyesal seumur hidup tidak dapatkan Marcel, dasar si Michael. Caket si Min Salon. Wah ini mah sudah ditelusuri kayaknya rumah aku. Swedia Utara dan Finland Aurora, iya tadi ya itu. Pasteur itu RSHS kak. Ya sekitaran RSHS tuh. Rini orang mana Rini? Iya Finland malah Aurora Borealis ya teh. Saya paling suka nonton. Aku juga suka banget Mama Za kalau aku lihat Aurora tuh dari dulu. Aku tuh pengen banget justru, cuman itu kendalanya harus pas winter. Aku tuh nggak tahan sama winter. Kemarin aja aku pulang ke Bandung karena di sini winter sampai minus 9 derajat apa lebih mungkin ya, kayaknya minus 11. Enggak kan minus 9, minus 11 apa minus 12 gitu di sini tuh. Aku lupa, aku nggak kuat. Aku Februari pulang aku ke Bandung. Apalagi yang ada auroranya tuh sama, pasti dingin banget. Aku nggak kuat. Cuman pengen gitu. Justru aku tuh salah satu mimpi aku ke Eropa tuh salah satunya itu pengen lihat aurora juga gitu. Berarti aku selama nikah tiap winter pulang ke Indo teh sesekali atau diem di sana buat lihat aurora. Aku tuh karena kan di sini tuh di Latvia aku baru, jadi gini loh, aku tuh nikah sama suami kan 3 tahun nih, 2023 aku married. Nah awal aku kesini tuh aku pakai turis visa ya, cuman 3 bulan. Nah aku udah 3 bulan aku di Swedia, aku balik nih ke Bandung, aku urus-urusin dokumen kita gitu. Nah terus setelah sekitaran 6 bulan mungkin kita LDM, aku balik lagi ke Swedia gitu.
Nah, enggak, sebelumnya suami aku dulu datang ke sini. Jadi LDM-an 6 bulan kita suami datang ke sini, ke Bandung maksudnya. Ke Bandung selama 3 minggu. Nah, terus kita LDM-an lagi nih selama 2 bulan setelah itu. 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, dari situ aku baru ke Swedia lagi buat ngurus-ngurusin EU rules aku. Jadi aku tuh sama suami bukan pakai RP, resident permit, tapi kita pakai EU rules. Nah, makanya nih sekarang kita ada di Latvia gitu. Jadi aku puasa di sini pun baru sekali sih. Aku tuh takut ntar migran kalau gak kuat dingin. Iya, aku tuh gak kuat dingin. Tapi gak tahu sih kalau yang lain kan banyak juga ya. Kalau buat aku gitu, aku nggak kuat sama dingin. Katanya Slovakia UMR menurut kakak gede tidak? Slovakia mah hampir sama sih kalau menurut aku sama Latvia ya. Jadi Lah, stasiun Malaysia lagi, boleh. Mana tahu apa yang nyari gas. Oh iya pula. Nih gue kasih lihat ya tempat kerja gue. Ini dapur. Roti tuh banyak banget tuh roti tuh. Ini restoran. Tuh. Nah, gue mau naik lagi ke lantai 6 tempat gue yang tadi kerja. Tuh. Front desk-nya di sebelah sana. Coba kita lihat ya. Front desk-nya di situ. Ini lagi banyak grupnya. Tuh. Gue belum bisa baca komen. Tunggu nanti gue naik ke atas gue baca komen. Sabar. Tuh desknya di sini. Kalau gue bagian jalan-jalan, ini security. Ini tante-tante nih security nih tante-tante nih. Halo. Security itu tante-tante tuh. Jangan salah lo, di sini security-nya bukan muda-muda doang, tua-tua juga bisa jadi security. Gajinya Tadi gue sampai mana baca tuh, sampai lupa gue. Tuh. Kalau kerja di sana, oh ya itu pokoknya gue udah kasih tahu ya, pengen ke Amerika tapi nggak mau kerja, mau liburan silakan. Visa turis emang bisa kerja, nggak bisa. Terus kalau ketangkep diapain, dipulangin. Makan dulu aja, iya ntar lagi gue makan. Terus kak aku baru mbak untuk pengajuan asilum sekarang apakah lebih rumit? Rumit sih nggak rumit seperti apa ya, cuman ya itu langsung nggak ada interview lagi yang gue tahu gitu. Kak teman saya klik mau ke Amerika tuh kak pakai visa turis aman nggak? Berangkat mah berangkat aja. Kalau lu jalan-jalan aman-aman aja. Tapi kalau lu melakukan yang lain-lain ya lu itu urusan lu. Kerja di Amrik, makan di Indo, jauh amat coy. Pengen ke Amerika nyari bini, carilah kalau dapat. Di penjara berapa lama? Oh nggak tahu gue, bisa 3 bulan. Urus working permit dan SSN berapa lama? SSN sama working permit nggak bisa diurus. Lu harus apply sesuatu dulu, seperti misalnya lu menikah atau lu apply swaka, baru bisa diurus. Ya. Kakak ini di mana? Di hotel, di Marriott. Kak, sekarang green card belum buka ya? Belum, sayang. Ya, Bugis Amerika, jangan kau macam-macam loh Bugis Amerika. Aduh. Bugis Amerika, lu jangan kurang ajar ya. Aku ngefans banget sama kakak, gaya lu. Bugis Amerika. Sudahi galaumu Bugis, sudahi galaumu. Cari duit. Udah berapa meja lu masak nih hari Bugis, hah? Udah berapa meja kau masak Bugis tuh? Bugis Amerika, dia di Chicago. Siapa yang suka nonton Bugis Amerika juga tuh? Allah, handphone gue yang mahal. Pakai dia nulisnya housekeeping kak.
Housekeeping nyuci piring aja aku mau dolarnya asoy. Housekeeping nyuci piring mbak, piring. Iya. Orang yang bilang gitu terlalu meremehkan orang. Iya, jadi ceritanya inget kan yang live gue kemarin yang ada orang yang masuk kan, terus dia mulai ngata-ngatain gue, dia mulai ngomongin ini, lu housekeeping kan. Gue bilang, terus kenapa kalau housekeeping? Ya kan, housekeeping juga di sini gajinya besar. Kalau Pennsylvania ini gaji segitu itu tinggi loh. Pennsylvania, ya, Philadelphia itu tinggi. Infoloker kak, aduh kau bikin